Selamat selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat bersertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat Selamat sore umat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita membuka puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, kasih Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini gereja memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Gregorius lahir di Roma pada tahun 540. Ibunya bernama Silvia dan dua orang tantenya, Tarsilia dan Amiliana. Mereka ini dihormati pula oleh gereja sebagai orang kudus. Ayahnya Jordianus tergolong orang kaya raya.
memiliki banyak tanah di Pulau Sisilia dan sebuah rumah indah di lembah bukit Kulian, Roma. Selama masa kanak-kanaknya, Gregorius mengalami suasana pendudukan suku bangsa Goth, Jerman, atas kota Roma, mengalami berkurangnya penduduk kota Roma dan kacaunya kehidupan kota. Meskipun demikian, Gregorius menerima suatu pendidikan yang memadai. Ia pandai sekali dalam pelajaran tata bahasa, retorika, dan dialektika. Karena posisinya di antara keluarga-keluarga aristokrat bangsawan sangat menonjol, Gregorius dengan mudah terlibat dalam kehidupan umum dalam masyarakat dan memimpin sejumlah kecil kantor. Pada usia 33 tahun, ia menjadi prefek kota Roma, suatu kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia politik di Roma saat itu. Namun Tuhan menghendaki Gregorius berkarya di ladang anggurnya. Gregorius akhirnya meletakkan semua jabatan politiknya dan mengumumkan niatnya untuk menjalani kehidupan membiara. Lalu ia menjual sebagian besar kekayaannya dan uang yang diperolehnya itu dimanfaatkannya untuk mendirikan biara-biara. Ada 6 biara yang didirikannya di Sisilia dan 1 di Roma. Di dalam biara-biara itu ia menjalani kehidupannya sebagai seorang rahib. Namun ia tidak hanya hidup di dalam biara untuk berdoa dan bersemedi, ia juga giat di luar, membantu orang-orang miskin dan tertindas, menjadi diakon di Roma, menjadi duta besar di istana Konstantinopel. Pada tahun 586 ia dipilih menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Di sanalah ia berjuang membebaskan para budak belian yang dijual di pasar-pasar di kota Roma. Pada tahun 590 dia diangkat menjadi paus. Dengan ini ia dengan penuh wibawa melaksanakan cita-citanya membebaskan kaum miskin dan lemah, terutama budak-budak dari Inggris. Ia mengutus Santo Agustinus ke Inggris bersama 40 biarawan lain untuk mewartakan Injil di sana. Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan dirinya sebagai kepala gereja Katolik sedunia. Ia memimpin gereja selama 14 tahun dan dikenal sebagai paus yang masyhur, negarawan dan administrator ulung pada awal abad pertengahan, serta bapak gereja Latin yang terakhir. Mari saudara-saudari kita mohon kepada Santo Gregorius agar selalu mendoakan kita, mendoakan gerejanya, agar kita juga dapat meneladan cara hidupnya, mengandalkan Tuhan, penuh dengan kerendahan hati, mewartakan sabda Tuhan, dan terutama memperhatikan orang-orang kecil, terlantar, miskin, janda-janda, dan anak yatim piatu. Kita mohon rahmat, pengampunan, belas kasihan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, dengan penuh belas dan cinta kasih, Kau jaga dan Kau bimbing umat-Mu. Buatlah para pemimpin umat-Mu bersemangat dan bijaksana berkat teladan dan doa Santo Gregorius Agung, Paus-Mu. Semoga kemajuan umat-Mu selalu menggembirakan para gembala umat dan semakin memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami persembahkan doa-doa kami untuk semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya anak terkasih Maria Iovela Krista Daniel yang tadi pagi menghadap hadirat-Mu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan pengampunan-Mu. Semoga anak terkasih Maria Iovela dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, serta Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga, terutama bagi orang tua, papa dan mama,
Bapak Daniel dan Ibu Suryati, serta kaum keluarga, kaum kerabat, supaya mereka tetap juga dihiburkan dan dikuatkan, karena hanya dalam Dikaulah ada penghiburan, ketenangan, dan damai sukacita. Juga kami mohon karunia kesembuhan dan pemulihan bagi Ibu Teresa Else yang sedang dirawat di rumah sakit, yang juga lagi gawat. Juga yang sedang sakit Opa Daniel Bitikaka, supaya Engkau senantiasa memberikan pemulihan, kekuatan, dan kesehatan, dan moga-moga ia sungguh-sungguh dapat kembali memperoleh kesehatannya dan dapat menjalani hidup hari-hari di masa tua dengan penuh sukacita, penuh damai, dan penuh dengan kasih karunia, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, cucu-cucu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku, kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat di dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Dan di antara lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya akan sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya di atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Semua itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Refrain, milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Refrain, milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Lalu Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jawab Simon, "Guru,
Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan-ikan yang banyak dan besar, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku segenap umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendengarkan satu peristiwa yang boleh kita katakan mukjizat yang mengagumkan. Mengapa? Karena ternyata para murid yang biasanya menangkap ikan pada malam hari, umumnya nelayan menangkap ikan pada malam hari karena ikan itu tidur dan tidak banyak bergerak ke sana dan kemari sehingga lebih mudah ditangkap. Tetapi kita mendengarkan bahwa ternyata Simon Petrus bersama dengan teman-temannya memberikan kesaksian kepada gurunya, yaitu Yesus, mengatakan, "Sepanjang malam kami tidak menangkap ikan apa-apa. Lalu hari ini engkau mau menyuruh kami di siang bolong untuk menangkap ikan." Rasa-rasanya Petrus mau mengatakan itu mustahil ada ikan pada siang bolong seperti ini. Karena ikan-ikan pada bermain, pada mencari makanan, dan tahu pada saat orang menebarkan jala pastilah akan segera menghindar dan menjauhi itu perahu ataupun jala. Tetapi Simon Petrus bersama dengan teman-temannya tahu betul siapa yang bersabda, siapa yang memerintah ini adalah Yesus guru mereka. Sehingga Simon Petrus mengatakan, "Tetapi atas perintahmu, maka aku akan menebarkan jala juga." Jadi walaupun Petrus tahu bersama dengan teman-temannya sulit menangkap ikan di siang hari, apalagi di sekitar tempat di mana Yesus menyuruh. Ketika Yesus mengatakan, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam." Di sana mereka justru menghindar karena tempat itu kadang-kadang ada sedikit suasana yang kurang begitu bagus, juga air kurang begitu kondusif, sehingga mereka menghindari. Tapi Yesus justru mengatakan, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Namun kita melihat bahwa walaupun mereka yakin, walaupun mereka sudah tahu situasinya kurang kondusif saat itu, tapi karena Yesus bersabda, guru mereka memerintahkan, mereka percaya, taat, dan melaksanakannya. Dan apa yang terjadi, peristiwa atau hasil yang luar biasa itu mereka lihat dan mereka alami. Mereka menangkap ikan banyak sekali, ikan yang besar-besar, sehingga dikatakan jala mereka hampir koyak dan seakan-akan mereka tidak sanggup lagi menarik jala mereka. Mereka butuh bantuan ekstra dari teman-teman yang lain, sehingga mereka memberi isyarat kepada perahu lain
teman-teman mereka untuk datang membantu. Dan mereka menangkap ikan yang sangat banyak dan ikan yang besar-besar yang baik-baik. Peristiwa ini menyadarkan Simon Petrus bersama dengan teman-temannya bahwa ternyata guru mereka ini luar biasa, bukan seorang guru biasa. Tadinya mereka mengakui dan mereka menyebut Yesus sebagai guru, tetapi ketika melihat hasil yang luar biasa, Petrus dan teman-temannya tiba-tiba sadar. Lalu Petrus tersungkur dan mengatakan, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa, ragu-ragu, kurang yakin, dan kurang percaya kepada kadang-kadang sabda Yesus. Tetapi saat itu bersyukur dia taat pada perintah dan sabda Yesus. Sehingga dia sadar ini gurunya bukan lagi orang biasa tapi seorang Tuhan. Sehingga ia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi ada semacam pertumbuhan, perkembangan iman, proses beriman yang luar biasa melalui peristiwa yang luar biasa pula. Nah, apa yang bisa kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari? Bahwa ternyata dalam pelayanan, dalam tugas sehari-hari, kita tidak cukup bekerja dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, atau dengan kebiasaan walaupun kita sudah profesional, walaupun kita sudah terlalu biasa dengan hasil-hasil yang kita capai. Tetapi ketika kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, mendengarkan firman Tuhan dan taat melaksanakan perintah Yesus, maka hasilnya itu tak terduga. Hasilnya luar biasa, mendatangkan buah-buah berlimpah. Mari saudara-saudari, supaya dalam hidup setiap hari, dalam setiap pekerjaan dan tugas, apapun yang kita kerjakan, tugas yang berat ataupun tugas yang ringan, kita mesti selalu bekerja dalam iman, menyertakan Tuhan, mengandalkan Yesus, sehingga dengan demikian pekerjaan-pekerjaan kita menjadi buah berkat bagi banyak orang, berkat bagi diri kita sendiri, berkat dalam kehidupan setiap hari. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidup sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santo Gregorius Agung, Pausmu dan Pujangga Gereja. Semoga kami senantiasa beroleh rahmat sukacita karena senantiasa mengikuti sabda Putramu Yesus yang menjadi tuntunan, pegangan, dan harapan hidup kami setiap hari. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Sebab Santo Gregorius Agung telah Engkau angkat menjadi gembala umat. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan anakmu terkasih Maria Yovela Krista Daniel yang menghadap hadiratmu tadi pagi. Anak ini sudah ketika lahir dari orang tua, ia juga rindu untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi warga gereja. Semoga ia juga boleh menjadi serupa dengan putramu Yesus dalam kematian, dan kini ia menjadi serupa pula dengan putramu dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Juga kami mohon secara khusus rahmat pengasihan belas kasihanmu kepada Ibu Teresia Else yang lagi dirawat di rumah sakit karena dalam keadaan yang sekarat atau dalam keadaan darurat, koma. Semua karena belas kasihanmu, ia juga dapat dipulihkan dan juga dapat sembuh karena segala kerahiman belas kasihan, tetapi bukanlah kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah mengampuni dosa kami, Tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga perpelahan tubuh dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau mengaruniakan kepada kami para kudus-Mu, gembala umat, dan yang memberikan kesaksian yang ilahi akan cinta kasih-Mu bagi kami. Semoga teladan para kudus, khususnya Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja, semakin meneguhkan iman kami dalam mengikuti Engkau dan senantiasa beriman secara aktual, yaitu senantiasa mengandalkan Dikau dalam doa dan tindakan atau juga pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Puji syukur 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai